akan bincang-bincang bersama Ibu Bidan Siti Ropingah SST. Beliau adalah Ketua Ikatan Bidan Indonesia Ranting RSUD Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Kita mau ngobrol apa sih kali ini kok bersama Ibu Bidan ya? Jadi kita akan ngobrol tentang keluarga berencana dan kontrasepsi. Kita akan sapa dulu Ibu Bidan Siti Ropingah. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, kabar sehat Ibu? Alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah sehat sekali. Iya, nah sudah ada bersama saya Bu Bidan ya. Jadi akan bercerita tentang keluarga berencana dan juga kontrasepsi. Jadi untuk Anda pendengar barangkali yang pas banget ini ya bicara tentang kontrasepsi. Nah silakan saja bisa melalui telepon di 580333 ya. Mau WA SMS juga boleh di 08 1127 11911 sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Untuk siang ini kita mau tahu dulu kali ini sebenarnya kalau disebut keluarga berencana, apakah saat ini masih ada program keluarga berencana, Bu Bidan? Oh iya. Keluarga berencana kalau dulu kan 2 anak cukup gitu. Nah, apakah sekarang masih berlaku seperti itu? Saya sapa dulu ya. Ini sama Mbak Lulu ya katanya. Iya benar sekali. Ya, selamat siang Mbak Lulu. Saya sapa dulu pemirsa ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI Yogyakarta di seluruh Indonesia. Semoga pada siang hari ini ibu-ibu pada sehat semua. Terkait keluarga berencana yang sampai saat ini tentunya masih sangat-sangat penting sekali, apalagi sekarang ini problematika di dunia khususnya di negara Indonesia ini sudah mulai cukup tinggi ya angka harapan hidup ya. Tentunya ini dengan angka harapan hidup untuk khususnya untuk Indonesia itu ditunjang khususnya adalah dengan kontrasepsi. Jadi kontrasepsi di sini ini adalah sebuah cara ya yang digunakan dengan tujuan adalah untuk mencegah terjadinya kehamilan. Jadi dengan mencegah alat yang dimasukkan di dalam tubuh, insya Allah nanti bisa menjarangkan kehamilan, kemudian bisa tentunya dengan menjarangkan kehamilan kita akan memberikan kasih sayang penuh kepada anak-anak kita sehingga keluarga menjadi keluarga yang sehat sejahtera seperti itu Mbak Lulu. Nah, jadi di sini sekarang sudah tidak dibatasi lagi 2 anak cukup gitu ya, itu ya Bu Bidan ya. Kalau kita masih berpikir panjang sekarang ini mencari suatu pekerjaan juga sangat sulit. Kemudian kalau kita tidak memanage dengan baik di keluarga inti sendiri itu, tentunya bagaimana ke depan anak-anak kita, masa depan bangsa kita tentunya dari anak-anak kita. Kalau kita membiarkan anak kita tumbuh biasa saja, apa yang akan terjadi dengan negara Indonesia seperti itu, Mbak Lulu? Ya baik. Nah kemudian selanjutnya di sini sebenarnya kalau kita melihat jadi yang dimaksud keluarga berencana itu artinya di sini kita menyiapkan ini begitu ya untuk persiapan anak-anak gitu atau bagaimana ini Bu Bidan? Jadi keluarga berencana itu ditujukan pertama adalah mencegah dari kalau mencegah supaya sel telur dan sel sperma tidak bertemu. Dengan tidak bertemunya sel telur dan sel sperma otomatis tidak akan terjadi pembuahan seperti itu. Sehingga dengan istilahnya berhentinya atau mencegah itu otomatis tidak akan terjadi kehamilan. Dan insya Allah tadi keluarga yang kita inginkan kedepannya menjadi keluarga yang sehat, kita mendidik anak-anak kita bisa menjadi keluarga yang baik, kemudian kasih sayang seorang keluarga itu sendiri baik dari ayah maupun ibu itu benar-benar bisa maksimal kepada anak-anak kita seperti itu Mbak. Iya, nah selanjutnya untuk kontrasepsi sendiri berfungsi untuk apa ini Bu Bidan? Yang pertama berfungsi untuk bisa mencegah ya. Jadi fungsi dari alat kontrasepsi sendiri adalah menjarangkan kehamilan. Kemudian di samping menjarangkan kehamilan, kemudian kalau yang sudah tidak ingin istilahnya menghendaki anak, otomatis kita menghentikan supaya tidak menjadikan anak keturunan kita ada lagi gitu seperti itu.
Iya. Nah, kalau begitu sekarang kalau misalnya disebut pilih-pilih nih ya kontrasepsi, kan ada macam-macam ya Kak, menggunakan kondom, kemudian juga kontrasepsi IUD, kontrasepsi pil, suntik, nah segala macam. Sebenarnya kalau disebut yang paling efektif tuh yang mana begitu ya kontrasepsi ini? Hanya. Jadi untuk macamnya kontrasepsi tadi yang sudah disampaikan Mbak Lulu, ada kontrasepsi di sini, ada kontrasepsi alami juga ya, ada kontrasepsi alami, kemudian juga ada yang bentuk yang dalam bentuk hormon seperti pil, kemudian suntik, ada juga implan, kemudian ada alat kontrasepsi yang dimasukkan di dalam rahim atau AKDR atau IUD terkenalnya seperti itu. Jadi masing-masing alat-alat ini punya fungsi masing-masing ya. Kalau misalnya kalau yang seperti kalau kontrasepsi alami itu kan ada 3 ya. Jadi kita bisa mengatur sendiri. Jadi tidak dengan menggunakan alat atau menggunakan fungsi tertentu seperti misalnya kalau persiapan mau operasi. Jadi kalau yang kontrasepsi alami contohnya misalnya kita menggunakan kalender. Kemudian juga kalau misalnya dengan hubungan itu kita mengeluarkannya di luar atau namanya coitus interruptus. Jadi punya bapaknya dikeluarkan di luar gitu. Jadi tidak sperma itu tidak masuk di dalam rahim seperti itu. Ya, baik. Ibu Bu Siti, ini ada yang WA ya. Saya akan bacakan ya satu WA yang bertanya. Ini dari Ibu Nana di Mergangsan. Selamat siang Ibu narasumber, mumpung ada Ibu Bidan, ini saya ingin tanya, kenapa ya kalau pemakaian IUD itu seringkali bermasalah, misalnya ada pendarahan setelah melahirkan dipasang IUD. Nah, kalau itu solusinya seperti apa ya? Apakah ganti IUD atau bagaimana? Karena kalau mau ganti juga takut katanya. Semenakutkan apa ya IUD itu? Nah, ini mumpung ada Ibu Bidan ya dari RSUD Sleman, silahkan monggo Bu. Saya sapa dulu. Tadi dari Mbak siapa nih? Dari Ibu Nana di Merangsan. Selamat siang Ibu Nana ya. Jadi saya mau menyampaikan keterkaitan IUD ya. Jadi ketakutan orang untuk menggunakan alat kontrasepsi mungkin tidak hanya terjadi pada ibu anak, banyak ya. Mungkin ada beberapa juga pasien kami yang di rumah sakit sini yang menyampaikan keterkaitan dengan IUD. Jadi kalau proses terjadinya IUD itu kan fungsinya untuk menghambat ya, untuk menghambat supaya tidak sampai bertemu antara sel sperma dan sel telur, dihambat oleh alat itu sendiri. Kalau memang alat ini memang efek samping yang terjadi itu adalah biasanya terjadi perdarahan. Jadi kalau yang biasanya mungkin terjadi menstruasi hanya 4 hari mungkin bisa lebih. Nah, tetapi apabila perdarahan atau menstruasi ini lebih dari 14 hari, kita harus mungkin lebih berpikir mungkin harus segera kontrol gitu. Tapi selama periode menstruasi masih di bawah 14 hari, kita tidak usah terlalu khawatir sekali. Itu memang efek samping dari alat itu sendiri, seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih dampak-dampak dari masing-masing kontrasepsi, termasuk juga kalau tadi yang ditanyakan sama Bu Nana nih, IUD nih, misalnya terjadi bleeding begitu? Kalau ya tadi, kalau terkaitan dengan alat kontrasepsi yang IUD tadi, itu salah satunya adalah bleeding. Kemudian kalau yang pada alat kontrasepsi yang lain seperti misalnya suntik atau pil, itu juga bisa berefek terjadinya bleeding gitu, atau mungkin flek yang apa istilahnya, menstruasi yang tidak teratur. Itu memang efek samping dari IUD. Jadi memang harus ada flek-fleknya itu ya, begitu ya. Seperti pil juga, seperti itu juga, pil juga ada yang berefek. Tetapi kita berpikir bahwa efek samping itu asal tidak menimbulkan sampai ke suatu penyakit yang memang sangat berisiko. Jadi efek sampingnya kecil seperti itu, Mbak. Nah, baik, ini ada juga yang bertanya dari Ibu Emi yang ada di Meran, yang bertanya, Ibu narasumber, untuk KB apa yang tepat untuk usia di atas 50 tahun yang masih menstruasi? Begitu, silakan monggo. Selamat pagi Bu Emi. Selamat siang ya, selamat siang Bu Emi. Selamat siang. Kalau Ibu tadi bilang KB yang tepat untuk usia 50 tahun ya. Kalau untuk usia 50 tahun memang ini sebenarnya kalau yang secara normal itu sudah harus memasuki masa di usia masa menopause ya. Menopause ya. Tetapi kalau selama masih dalam proses mungkin
menstruasi kemungkinan bisa juga masih terjadinya ovulasi, sehingga bisa kemungkinan kalau di masa ovulasi itu kemudian bertemu sehingga bisa terjadi kehamilan. Ya mungkin kecil sekali untuk bisa hamil, tetapi bisa mungkin terjadi kehamilan. Dan kontrasepsi apa yang tepat untuk ini ya, untuk orang yang sudah di atas usia 50 tahun. Selama ibu atau misalnya masih dalam proses menggunakan alat kontrasepsi seperti IUD, kalau memang waktu expirednya misalnya masih ada 2 tahun atau 3 tahun ke depan, tetap dilanjutkan, nggak usah dilepas. Tetapi apabila mau menggunakan hormon harus dipikir ulang. Karena efek samping dari hormon untuk usia ibu yang di atas 35 tahun ini kemungkinan besar lebih besar resikonya daripada yang usia di bawah 35 tahun. Sebaiknya kalau memang tidak menggunakan alat apapun, dalam artian ibu belum menggunakan apa-apa dan takut kalau misalnya terjadi kehamilan karena masih menstruasi secara rutin, sebaiknya menggunakan alat kontrasepsi yang tidak menggunakan hormon, seperti misalnya kondom, seperti itu Bu. Atau alami ya? Atau alamiah kalau bisa. Ya, baik. Nah, tapi masih bisa berpotensi begitu ya untuk hamil gitu ya, usia 50 ya? Masih bisa selagi masih menstruasi secara rutin ya, kan masih terjadi ovulasi. Ya walaupun mungkin kecil kemungkinan, tetapi berpikir bahwa berarti masih ada sel telur yang tumbuh di situ sehingga kemungkinan besar seandainya nanti bisa bertemu antara sperma dan sel telur, kemungkinan besar bisa hamil juga seperti itu. Oke, baik. Nah, kemudian Bu Bidan, kalau misalnya nih ada yang keluarga memutuskan untuk tidak KB begitu ya, tidak menggunakan kontrasepsi, sehingga anaknya tiap tahun nih hamil terus. Nah, seperti itu sebenarnya efeknya apa sih ini ke anak gitu? Atau mungkin ke kesehatan ibunya gitu? Ini ada namanya, jadi yang kalau di dalam dunia kehamilan itu namanya 4T ya. Tadi terlalu muda untuk hamil, kemudian terlalu tua untuk hamil, terlalu sering untuk hamil, dan terlalu banyak untuk hamil. Nah, ini sangat berisiko. Apabila tidak dicegah dengan kehamilan, kemungkinan besar resiko-resiko ini akan terjadi, seperti kemungkinan kalau misalnya anak banyak pada saat persalinan berikutnya, resiko terjadinya perdarahan, kemudian juga tekanan darah tinggi, atau yang sekarang mungkin lebih dikenal dengan preeklamsi, kemudian juga bisa menimbulkan faktor-faktor mungkin penyakit-penyakit yang lain seperti mungkin jantung, apabila mungkin dengan ada punya penyakit penunjang seperti misalnya gula dan seperti itu. Ya, jadi penyakit ke ibu ya ini ya? Iya, kalau tentunya ke anak juga tinggi. Misalnya sering hamil, kemungkinan bisa terjadi keguguran, dan juga bisa terjadi persalinan prematur. Jadi belum cukup umur sudah keluar, dan ini otomatis resiko ke depan si anak mungkin juga akan lebih besar karena faktor perawatannya juga cukup serius ya. Dirawat di rumah kemungkinan kecil, dirawat di rumah sakit butuh biaya tinggi. Dan ini ke depan anak-anak yang lahir prematur, tumbuh kembangnya juga pastinya beda dengan anak-anak yang lahir normal cukup bulan seperti itu. Oh iya, baik ya. Efeknya mungkin ke situ ya. Jadi tadi darah tinggi. Kalau darah tinggi bisa preeklamsi ya untuk kehamilan ya, Bu Bidan ya. Kemudian juga ada si anak ini juga nanti resiko lahir prematur ya. Jadi banyak resiko yang bisa dimunculkan ketika 4T tadi ya. Terlalu muda, terlalu tua, hamil, terlalu sering. Ya. Kemudian yang satu tadi terlalu banyak. Ya. Terlalu banyak, ini batasannya berapa ya? Lebih dari 3. Lebih dari 3, ya. Wow. Lebih dari 3 banyak ya, baik. Nah, ini untuk pendengar ada kesempatan waktu, silakan 1 WA lagi saya baca ya. Ini Ibu Bidan ya yang sudah masuk. Kali ini yang bertanya dari Ibu Wati yang ada di Sleman. KB yang paling efektif itu apa ya, Bu? Bu Wati. Yang tidak menimbulkan efek samping. Selamat siang Bu Wati di Sleman ya. KB apa yang efektif yang tidak menimbulkan efek samping? Efek samping betul ya?
Mm-mm. Ah, apa yang Mungkin ada efektif? takut gendut begitu. Jadi, sebenarnya semua alat kontrasepsi itu baik asal tepat sasaran. Nah, Oke. jadi kadang-kadang kita melihat kita itu rumor di lapangan itu juga sangat tinggi ya. Jadi kalau misalnya tetangga saya semuanya suntik, satu RT datang pinginnya suntik, padahal ini punya ibu ada punya riwayat tekanan darah tinggi, punya riwayat jantung. Lah Bu Bidan sudah memberikan nasihat sebelumnya dikasih edukasi, kemudian dikasih pokoknya komunikasi sampai agar supaya si pasien paham. Tetapi karena yakin bahwa satu RT, satu keluarga itu semua menggunakan misalnya KB suntik, tetap harus diberikan suntik. Padahal ini efek samping ini sangat berisiko terhadap si ibu sendiri. Jadi kalau seandainya sesuai dengan kondisi si ibu, misalnya pada ibu yang hamil melahirkan di usia 20 sampai 30 tahun di anak pertama, sebaiknya kalau bisa menggunakan namanya MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang. Nah, ini ada dua seperti misalnya ada IUD atau implan. Kemudian untuk efek samping, semua ada efek samping, tidak ada yang namanya mulus ya. Jadi semua itu juga tergantung dari si hormon, karena apa? Dari pabrik itu sendiri membuat hormon satu ukuran, dan yang misalnya bentuk suntikan itu orang yang disuntik ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang sedang, sehingga di dalam tubuh sendiri itu bisa berbeda-beda. Jadi seperti misalnya si ibu yang satu disuntik tidak mengalami flek-flek, yang satu tenang-tenang saja, yang satu enjoy, seperti itu. Jadi istilahnya untuk efektif itu tadi. Jadi semua sebenarnya bisa terjadi pada semua alat kontrasepsi. Kalau yang efektif ya, kalau misalnya pada IUD sangat efektif karena waktunya panjang. Kemudian kontrolnya tidak setiap saat ya. Kalau dulu harus 1 minggu, 1 bulan, sekarang enggak. Bila ada keluhan baru bisa kontrol, seperti itu kalau IUD. Dan waktunya sangat efektif, bisa 8 sampai 10 tahun. Nah, kalau misalnya yang MKJP yang model hormon yang ada di dalam tubuh, yaitu yang di kulit, itu namanya implan ya. Kalau implan sekarang ini ada yang isinya 1 sampai 2, itu berlaku sampai 3 tahun. Kalau yang isinya 6 itu berlaku sampai 5 tahun. Jadi memang ini cukup efektif ya untuk jangka panjang. Tetapi kalau yang hormon-hormon yang seperti suntik, ada yang suntik 1 bulan, ada yang suntik 3 bulan, tergantung keinginan pasien itu sendiri, seperti itu ya. Oke, ya baik. Jadi di situ ya. Nah, karena waktu juga yang membatasi nih Bu Bidan, barangkali bisa disampaikan juga penutupnya pesannya untuk masyarakat, terutama untuk perempuan ya. Iya. Nah, ini silakan. Ya. Ibu-ibu khususnya untuk pasangan usia subur di seluruh Indonesia ya. Khususnya ini terutama untuk yang ibu-ibu muda, ya pasangan usia subur lah gitu, agar supaya kita bisa mengatur kehamilan atau mengatur hidup di dalam keluarga itu sendiri, bisa sejahtera, bisa mengasuh anak-anak yang dengan baik, kemudian mendidik anak dengan maksimal, membuat keluarga menjadi bahagia, tentunya harus ikut kontrasepsi. Kalau untuk kontrasepsi sesuai dengan pilihan ibu, nanti ibu datang ke Bu Bidan atau ke dokter SPOG, nanti di sana akan diberikan semacam konseling baiknya menggunakan alat kontrasepsi apa yang diberikan untuk ibu. Tepatnya nanti pada saat ibu konsultasi kepada Bu Bidan maupun dokter SPOG. Oh baik ya. Jadi lebih baik konsultasi dulu, nanti akan dipilih yang tepat, yang apa sesuai dengan untuk kita begitu ya, betul, Bu Bidan ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Bidan untuk bincang-bincangnya. Semoga siang ini bermanfaat sekali ya dalam menemani siang para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, pendengar, demikian tadi bincang-bincang kita ya. Tentu saja semoga bermanfaat dalam Maksi siang hari ini. Dari Maksi tentu saja nanti kita akan segera menuju, kita segera bersama-sama ya nanti bersama RRI Purwokerto, RRI Semarang, RRI Surakarta.